Kemudian innamal a'malu binniyat, bahwasanya segala sesuatu tergantung dari niatnya. Kemudian dalil yang ketiga, wali hadis Ibnu Umar radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi khut wa mankibaihi idza iftataha as-salata wa idza kabbara lirruku'i. Menurut hadis Ibnu Umar bahwa Nabi SAW mengangkat kedua tangannya selurus bahunya bila ia memulai salat, bila takbir hendak ruku. Jadi yang perhatikan, mengangkat tangan ini yang paling kuat versi tarjih adalah sejajar dengan telinga. Kemudian kapan saja yang mau ngangkat, yaitu pada awal takbir. Kemudian bila takbir hendak ruku. Jadi mau ruku dianjurkan untuk mengangkat tangan. Wa rafa'uha kadzalika wa qala sami Allahu liman hamidah. Dan juga mengangkat tangan keduanya ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Jadi mengangkat tangan sami Allahu liman hamidah. Wa kana la yaf'alu dzalika fis sujudi. Nah, ini perhatikan, dan tidak menjalankan demikian itu dalam hendak sujud. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ngangkat tangan lagi ketika mau sujud. Jadi sami Allahu liman hamidah turun, kemudian ketika sujud tidak usah ngangkat lagi. Nah, ini banyak di masjid-masjid masih ditemukan ketika mau sujud masih ngangkat lagi. Ustaz, kan tak betal ke solat? Benih perkara betal, tak betal. Tak pada pun Rasulullah. Makanya masih ingat kemarin pembukaan saya menyampaikan, laulal isnadi laqala man syaa ma syaa. Agama itu harus bersanad, harus isnad. Seandainya tidak ada isnad, tidak ada sanad dalam agama, maka akan banyak orang berbicara, berdalil dengan kemauannya sendiri. Pokok letak haram. Maka ada sebagian ulama mengatakan orang yang menyelisihi sunnah itu tidak diazab oleh Allah dengan perbuatan baiknya, tapi diazab oleh Allah karena menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh, sampean solat sekarang, solat sunnah ba'diyah subuh. Ustaz, apa salahnya? Kan saya solat. Bukannya semakin banyak solat semakin banyak pahala. Disiksa bukan nanti haram ini ya. Dan orang ini diazab oleh Allah bukan karena sholatnya. Karena orang yang sujud tak kira salah. Orang yang sujud menyembah ke Allah. Tapi berbeda nanti menyembah ke selain Allah. Tapi Anda akan dihisab oleh Allah gara-gara menyelisihi sunnah Nabi SAW. Jadi sombong selebih soleh timbang Rasulullah, Pak. Nah, sampean misalnya Pak lebih soleh tidak. Barometer kesolehan itu Rasulullah SAW. Kemudian saya lanjutkan. Jadi ketika mau sujud itu tidak usah ngangkat tangan. Wa fi sahihi Muslim an Malik bin Al-Huwairis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kabbara rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunaihi wa idza raka'a rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima udunaihi wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i. Ini sama dalilnya yang tadi, sami Allahu liman hamidah. Nah, kemudian yang dalil selanjutnya tadi dalil yang ketiga. Sekarang dalil yang keempat, wali hadisin wa'ilin qala sallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wada'a yadahu al-yumna ala yadayhi al-yusra ala sadrihi wa rawahu Ibnu Khuzaimah fi sahihi wa fi hadisin wa'il inda Abi Dawud wan Nasa'i thumma wada'a yadahu al-yumna ala dhahri kaffaihi al-yusra. Menilik hadis sahih dari Wa'il yang berkata, saya salat bersama Rasulullah SAW dan beliau meletakkan tangan kanannya pada tangan kirinya di atas dadanya. Diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dan disahihkannya. Dan hadis dari Wa'il juga menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i, lalu beliau meletakkan tangan kanannya pada punggung telapak tangan kirinya.
serta pergelangannya dan lengannya. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan lainnya. Sedangkan asalnya dalam Sahih Muslim dengan tidak ada tambahannya sebagaimana yang tersebut dalam kitab Fath juz 11. Kemudian yang kelima, li hadisin Abi Hurairah radhiyallahu an fi dzalik. Menurut hadis Abu Hurairah tentang bacaan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Li hadisin Ali radhiyallahu an dzalika rawahu Muslim. Mengambil dari hadis Ali radhiyallahu an tentang bacaan itu. Kemudian yang ketujuh, li qaulihi ta'ala. Nah, kemarin kita masuk kepada pembahasan yang ketujuh, yaitu membaca basmalah, membaca bismillah. Menilik bunyi Al-Quran surah An-Nahl ayat yang ke-98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Jadi dianjurkan setiap kita mau salat, ketika sudah salat, ketika mau setelah takbiratul ihram semuanya selesai, membaca doa iftitah, maka dianjurkan untuk membaca ta'awud, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kenapa dalilnya? Karena diperintahkan oleh Allah di Quran surah An-Nahl ayat yang ke-98. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Ketika kamu mau membaca Al-Qur'an, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian walima ra'a Abu Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu an anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika ay a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala lahu fil muhadzab. Dari Sa'id Al-Khudri, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca ta'awud itu sebagai yang tersebut dalam kitab Muhadzab. Muhadzab ini dikarang oleh ulama. Wa qala Ibnu Mundzir, dan berkata Ibnu Mundzir bahwa jaa'a 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu qabla al-qira'ah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bahwa diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebelum membaca Al-Qur'an beliau membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kama warada fi nailil awtari fil juz'is tsani. Ini tersebut di dalam kitab Nailul Autar juz 11. Terus yang ke-8, 8 ini membaca surah Al-Fatihah. Dalilnya apa kok disuruh membaca surah Al-Fatihah? Wali hadisin Nu'aimil Hujbiri qala sallaitu wara'a Abi Hurairah radhiyallahu an faqara bismillahirrahmanirrahim thumma qara'a Abi Ummil Qur'an hatta balagha waladdallin faqala amin wa qala an-nasu amin. Wa yaqulu kullama sajada Allahu akbar idza qama minal julusi fil isnaini qala Allahu akbar wa yaqulu idza sallama walladzi nafsi biyadihi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah was-Siraj wa Ibnu Hibban wa ghairuhum qala fil Fathi. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nu'aim Mujmir, kata beliau, katanya, saya solat bersama Rasulullah, saya bersolat di belakang Abu Hurairah radhiyallahu an, maka ia membaca Bismillahirrahmanirrahim, lalu membaca induk Al-Quran surah Al-Fatihah. Jadi ada sahabat yang solat kemudian mendengar Abu Hurairah ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan membaca surah Al-Fatihah. Sehingga tatkala sampai pada waladdallin, beliau membaca amin. Dan orang pun sama-sama membaca amin. Begitu juga tiap hendak sujud mengucapkan Allahu Akbar. Dan bila berdiri dari duduk dan rakaat kedua, beliau mengucapkan Allahu Akbar. Setelah bersalam, beliau berkata, demi yang menguasai diriku, sungguh solatku yang paling menyerupai dengan solatnya Rasulullah. Nah, ini perhatikan, Pak. Katanya Abu Hurairah, kata beliau, demi yang menguasai diriku, yaitu demi Allah maksudnya, sungguh solatku yang paling menyerupai dengan solat Rasulullah.
perintah solat, ini jadi pertanyaan. Ustadz, kenapa kok solat itu kok berbeda-beda? Ada pendapatnya imam ini, pendapatnya imam itu. Karena teks hadisnya, Sallu kama ra'aitu. Solatlah kamu seperti melihat. Jadi mun solat, mun sahabat sing ngabas dari samping kan tak sama Pak, mun sing ngabas ning budi. Kan ada yang berpendapat ngangkat tangan begini. Kemudian ada yang begini. Nah, kenapa kok ada perbedaan seperti itu? Karena teks hadisnya bukan solatlah seperti aku solat, tapi seperti kamu melihat saya. Jadi karena melihat ya sama berbeda pasti sahabat ini. Kalau yang sing ngabas ning semaan tak pada, sing ngabas budi. Nah, cuman di Muhammadiyah ini diambil pendapat terkuat, Pak. Ditarjih namanya. Nah, jadi silahkan di Muhammadiyah ini tidak dianjurkan untuk menyalahkan saudara kita yang lain karena sama-sama ada dalilnya dalam Quran. Cuman Muhammadiyah mempersilahkan mempersiapkan dalil terbaik yang untuk diamalkan. Nah, jadi dikembalikan kepada kita semuanya, silahkan mau ngambil yang mana. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dengan katanya bahwa inilah hadis yang paling sah tentang hal tersebut. Jadi katanya Abu Hurairah, wallahi, kata beliau, demi Allah demi zat yang menguasai saya, bahwasanya inni la asbahukum salatan bi Rasulillah. Ini adalah salat yang sama dengan salat Rasulullah SAW. Nah, cuman di sini ini mohon diperhatikan masalah Bismillahirrahmanirrahim ini sama-sama ada dalilnya. Dan Muhammadiyah, ini ada perkataan Ustaz, Muhammadiyah tak ada ke Bismillah. Tidak. Bismillah ini semua ada dalilnya. Ada yang mengatakan baca Bismillah secara jahar, ulama mazhab yang 4 itu. Ada yang asir, semuanya ada. Dan Muhammadiyah membenarkan semuanya. Makanya terkadang saya kalau jadi imam, saya baca Bismillahirrahmanirrahim secara jahar, juga saya baca Bismillahirrahmanirrahim secara sir. Nah, ini di himpunan putusan tarjih Muhammadiyah, Shallaitu wara'a Abi Hurairah, ada sahabat yang bernama Nuaimin Mujbirin. Ada Nuaimin Al-Mujbir. Beliau salat di belakang Abu Hurairah, Shallaitu wara'a Abu Hurairah. Aku salat di belakang Abu Hurairah, kata beliau. Jadi sahabat Nuaimin ini salat di belakang Abu Hurairah. Kemudian maka ia membaca Bismillahirrahmanirrahim. Faqara'a, maka membaca Abu Hurairah Bismillahirrahmanirrahim dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira kalau Nuaimin ini salat di belakang Abu Hurairah, kemudian Nuaimin ini berkata bahwasanya aku salat di belakang Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah ini membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira Bismillahnya jahar apa sir? Jahar. Nah, apa yang dimaksud asir? Asir itu tak gede ngoreng, Pak. Asir tak gede ngoreng. Tak dikatakan sir apabila begini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jahar namanya. Yang sir itu begini. Nah, ini sir namanya. Mungkin gede ngoreng beni jahar. Kadang imam tangkung-tangkung. Pas emak mic-nya Bismillahirrahmanirrahim. Baca kung-tangkung ini. Pas jelas sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Namun Bismillahirrahmanirrahim. Ini tak pati jahar, tak pati sir. Kena si kung-tangkung ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dalil yang ke-9. Yang ke-9 ini yaitu masalah berdoa sesudah amin. Berdoa sesudah amin. Jadi nanti takut ada kesalahpahaman, orang Muhammadiyah ini tidak baca bismillah, baca Pak. Kemudian takutnya orang Muhammadiyah malah anti bismillah. Nah, tak usah baca bismillah, berarti tak muka panduannya. Nah, jadi kalau kita semakin pintar, semakin alim dalam ilmu agama, semakin tak saling menyalahkan. Kemudian wali hadisin Ubadah ibn Samit. Mengingat hadis Ubaidah
li hadisin Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Hadis muttafaqun alaih. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca permulaan kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Wa li hadisin Ubadah qala sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada lagi hadis dari Ubadah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-subha. Beliau ini salat subuh. Fasakulat, maka merasa terganggu. Fasakulat alaihil qira'atu falamman sarafa qala inni arakum taqra'una wara'a imamikum. Qala qulna ya Rasulullah ay wallahi qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Nah, Rasulullah ini pernah sholat subuh, kemudian merasa terganggu oleh pembacaan makmum, Mbak. Makmum baca qiyah. Setelah selesai sholat, beliau bersabda, aku melihat kamu sama membaca di belakang imammu. Kata Ubadah, bahwa kita semua menjawab, iya ya Rasulullah, kata beliau. Qulna ya Rasulullah, ay wallahi, qala la taf'alu illa bi ummil Qur'an. Demi Allah, benar begitu. Maka sabda Nabi SAW, janganlah kamu mengerjakan demikian kecuali bacaan Al-Fatihah. Waddaraqutbiyu wal Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Daraqutni dan Baihaqi. Walima rawahu Ibnu Hibban min hadisin Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataqra'una fi salatikum khalfal imami wal imamu yaqra'u fala taf'alu wal yaqra' ahadukum bi Fatihatil kitabi fi nafsihi. Nah, ini bahwasanya dari hadis Anas katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu sekalian membaca dalam salatmu di belakang imammu padahal imam sedang membaca? Janganlah kamu mengerjakannya, hendaklah masing-masing kamu membaca Fatihah sekedar didengar olehnya sendiri. Nah, jadi pernah Rasulullah ini salat subuh, kemudian ada sahabat yang membaca bacaan di belakang, baca juga. Rasulullah baca Al-Fatihah, ini baca Al-Fatihah, baca surah-surah, baca surah-surah juga. Akhirnya selesai salat, Rasulullah ini bilang kepada sahabat, kamu tadi baca? Iya ya Rasul, saya baca. Maka sejak itu oleh Rasulullah, kamu tidak usah membaca kecuali Ummul Quran, kecuali Al-Fatihah saja. Nah, maka makmum dianjurkan untuk membaca Al-Fatihah. Tapi membacanya jangan sampai terganggu kepada orang lain. Cukup didengar diri sendiri. Kadang ada orang sepah lebih ranjing bin imam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cukup didengar oleh diri sendiri. Wali hadisin Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ammana al-imamu fa'amminu fa innahu man wafaqa ta'min al-malaikatu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa anhu aidan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza qama ahadukum amin wa qalatil malaikatu fis sama'i amin fawafaqa ihdahuma al-ukhra ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaih. Nah, ini selanjutnya dalil yang ke-10 yaitu kemudian membaca amin. Bagaimana dengan membaca amin? Mengingat hadis Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, apabila imam membaca amin, maka kamu hendaklah pula membaca amin. Karena sesungguhnya barang siapa yang membaca bacaan aminnya bersamaan malaikat, tentulah diampuni dosanya yang telah lalu. Dan hadis dari Abu Hurairah juga bahwa Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kamu membaca amin,
sedang malaikat di langit pun membaca amin. Dan bersamaan keduanya, maka diampunilah ia dari dosa yang sudah yang kita lakukan, maka oleh Allah diampuni dosanya. Kalau membaca amin bersamaan, karena malaikat juga bilang amin. Yang diampuni itu selain hutang, Pak. Mun utang usah wajar. Alhamdulillah bah rajin apa jeng ni patak wajar utang tak bisa mun utang wajar. Hakul azami. Wa li hadisin Abi Fatadah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi dhuhri fil aulaini bi ummil kitabi wa rasul wa surataini wa fi rak'ataini al-ukhra baini bi ummil kitabi wa yusmi'una al-ayah wa yutawwilu fi rak'atil ula ma la tutilu fi rak'atis tsaniyah wa hakadha fil 'asri wa hakadha fis subhi. Hadis dari Abu Qatadah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat zuhur pada kedua rakaat permulaan, rakaat ke-1 dan kedua membaca induk kitab Al-Fatihah dan 2 surat serta pada 2 rakaat lainnya. Rakaat ketiga dan keempat membaca Al-Fatihah saja. Jadi kalau rakaat pertama dan kedua salat zuhur itu membaca surah-surah. Sedangkan rakaat yang ketiga dan keempat tidak membaca surah-surah, cuman membaca Al-Fatihah. Membaca Fatihah saja, dan beliau memperdengarkan kepada kami akan bacaan ayat ini. Ayat itu. Dan pada rakaat ke-1 diperpanjang tidak seperti rakaat kedua. Demikian juga dalam salat asar dan subuh. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Karena firman Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka itu tidak memperlihatkan Al-Qur'an ataukah pada hati mereka ada tutupnya? Surah Muhammad. Dan firman-Nya, dan bacalah Al-Qur'an itu dengan perlahan-lahan. Juga dianjurkan ketika kita sholat, firman Allah Subhanahu wa taala, warattilil Qur'ana tartila. Disuruh membaca Al-Qur'an secara perlahan. Maksudnya perlahan jelas tajwidnya apa? Tak bernyalaban. Ya mumpah lambat kelu. Alhamdulillah. Bersih nih Pak Kari Imam bitibian. Kemudian hadis dalil yang ke-13 yaitu masalah angkat kedua sebelah tangan seperti dalam takbir permulaan. Jadi ketika yang selanjutnya naik itu membaca takbir lalu ruku. Kemudian dalil yang ke-14 dengan bertakbir seraya melapangkan dan meratakan punggung ke bawah ya. Kemudian berdoa yang seperti biasa subhanakallahumma wa bihamdika atau subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Silahkan, yang penting ada dalilnya. Atau berdoalah salah satu doa Nabi. Kemudian angkatlah kepala, kemudian mengangkat kedua belah tangan, lalu sujud, letakkan kedua lutut, kemudian menghadapkan ibu jari. Dalam bersujud itu hendaklah kamu berdoa subhanakallah, insyaallah mudah semuanya. Sujud, kemudian berdiri, kemudian dan kerjakan dalam rakaat yang kedua sebagaimana rakaat yang pertama. Lalu bacalah solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini perkara solawat. Ini yang perlu saya sampaikan. Masalah membaca solawat ketika tahiyat. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seseorang membaca solawat dalam kitab wa fil kitab an Ka'b bin Ujrani, dari Ka'ab bin Ujran, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca solawat Allahumma salli ala Muhammad. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim
innaka Hamidum Majid. Jadi di kitab diterangkan bahwasanya Nabi SAW ketika sholat, mohon maaf, ini terlepas dari khilaf di antara ulama. Ada yang membaca Sayyidina, ada yang tak membaca Sayyidina. Dipersilahkan ngambil yang mana, tapi versi pendapat terkuat, versi tarjih. Nah, ini mengambil dari kitab itu tak memakai Sayyidina. Apakah sah Ustadz? Karena masih ada khilaf di antara ulama, tetap sah. Cuman pendapat terkuat itu tak pakai Sayyidina. Kenapa? Karena dalam sholat diikat dengan dalil Sallu kama ra'aitumuni. Sholatlah seperti aku sholat. Sedangkan masih belum ditemukan dalil Rasulullah membaca Sayyidina dalam sholat. Nah, tapi dipersilahkan kalau misalnya ada yang menemukan dalilnya, kalau mau diamalkan, yang penting jangan atokar masalah Sayyidina. Tapi yang versi tarjih, versi pendapat terkuat itu tak pakai Sayyidina. Kemudian duduk di antara tahiyat, kemudian berdiri seperti biasa, kemudian sampai selesai insyaallah sudah bisa semuanya. Kalimat Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Saya ini untuk menutup ini, perhatikan yang banyak salah dalam sholat itu ketika membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang bukan versi tarjih, tapi yang wajib dalam sholat itu hanya 5 dibaca. Mohon diperhatikan, kalau 5 ini tidak dibaca maka batal sholatnya. Ini ulama sepakat kalau 5 tidak dibaca batal sholatnya. Pertama, takbiratul ihram. Ini bukan hanya wajib dibaca tapi wajib benar. Takbiratul ihram itu harus sempurna, ada hamzah di depan. Allahu Akbar. Kalau kita baca Allahu Akbar, Allah, maka batal sholatnya. Batal sholatnya. Atau Allah, 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 Allah. Nomor 3 Allahu Akbar. Nah, jadi takbiratul ihram Allahu Akbar. Bani Allah, Allah, Allahu Akbar. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir yang banyak salah, di salam. Salam itu sempurna ada hamzahnya. Assalamualaikum. Hati-hati. Kalau sampian imam, makmum, ternyata imamnya di semua tempat. Kemudian imamnya Assalamualaikum warahmatullah. Maka sampian lepas dari imam. Melepas dari imam, firaq namanya. Melepas dari imam, niat sholat sendiri di akhir itu. Karena imamnya sudah batal. Kenapa kok batal? Wajib dibaca dalam sholat ada 5. Ini harus benar, bukan wajib hanya wajib dibaca. Pertama takbiratul ihram, kedua al-fatihah, ketiga tahiyat akhir, keempat sholawat, kelima salam. Ini wajib benar. Ulama fikih kalau ada orang yang bermasalah di 5 ini maka batal sholatnya. Harus benar bacaannya. Nah, kemudian yang akhir misalnya badim imam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, maka batal imamnya. Kalau sampean lebih faham daripada imam. Mungkin cet sampean daripada tak faham dia, enten tak betal kan. Oke, tidak apa saya temu jawab betal aja yang dapat deh boy. Makanya untuk jadi imam, perhatikan bab jadi imam ini mohon maaf. Mohon maaf. Abab jadi imam, kencerna imam ben makmum tak ada beda apa. Makmum oleh seket, imam oleh seket. Tidak ada beda. Saya berdepi itu nah orang yang adzan ni beda. Karena pakai kata Rasulullah orang yang adzan itu lehernya akan lancur. Oh berarti pakai entok deki pacar itu nah. Enten benih ngak jerapah, tidak ada seperti itu. Yang versi Allah nanti cok ketinap. Nah, kemudian tukang berurusan masjid. Nah, tukang ngejaga masjid, ngurus masjid, orang yang ngasih abdi masjid. Mon abab imam, ini kenjerna imam, ben kenjerna makmum pada Pak. Pada. Tetih maksudnya gula,
Tapi insya Allah mon kantor lah sudah tahu semua. Jadi siapa bener pun ampun. Takbiratul ihram Allahu Akbar. Kemudian neng ebudi Assalamualaikum warahmatullah. Karena mau tak pakai salam lesoh iman. Abu jong dari bid'ah itu pah betal salat. Tapi mun tak oning ki subung hukum bagi tak oning. Jadi mun pada tak oning kan tenesa gitu. Ya maksudnya mun oning dak budi Assalamualaikum warahmatullah. Atau imam. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insyaallah di pertemuan Jumat depan kita masuk pada salat jamaah dan Jumat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.